Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, subuh ini, pagi ini kita diperkenankan oleh Allah, mohon rahmat Allah, dan insya Allah kita mendapat rahmat Allah. Ya Arhamar Rahimin, barik alal muslimin. Ya Allah yang punya rahmat, yang punya segala-galanya, mudahkan urusan kaum muslimin, lapangkan urusan kami ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan memang itulah yang selalu kita minta, bahagia di dunia, apalagi di akhirat nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Kali ini kita kembali bersama guru-guru, dan ini ada guru pimpinan pesantren, ada anggota dewan, lama di luar negeri, tapi tetap dengan suasana kebersamaan, tetap bersedia menjadi murid lagi setelah menjadi guru. Kita saksikan pekan lalu Ustaz Ramli mengajar, sekarang dia duduk lagi menjadi murid. Kemarin Ustaz Agus Mulyana menjadi murid, sekarang beliau menjadi guru. Allahu Akbar. Ini adalah Ustaz Agus Mulyana MA. Beliau cukup lama di London, berapa tahun? 7 tahun, alhamdulillah. Tapi tetap pakai sarung loh. Tetap siap tali tua lagi ya, bergabung, bergaul, tapi tetap berbeda dalam rangka cahaya hati, membawa rahmat Allah. Itulah misi seorang muslim, tetap terang dimanapun berada. Karena itu tema yang beliau ingin sampaikan untuk kita, Islam rahmatan lil alamin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Hati yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam yang berarti sejahtera, damai, selamat, aman, itu bangunan agama yang mestinya mempunyai tiang yang harus kita dirikan. Tiang agama ini tidak boleh berpisah-pisah dan tidak boleh salah satunya runtuh, apalagi semuanya. Kalau tiang ini runtuh atau salah satunya tidak didirikan, maka rumah agama ini pun akan hancur. Islam yang adalah rumah agama mempunyai 3 tiang pokok yang sebenarnya pemirsa semua tahu. Ya. Yang 3 itu adalah keyakinan yang pertama, kepercayaan, yaitu iman. Iman mempunyai 6 rukun atau arkanul iman. Rukun itu adalah tiang. Jadi iman itu sendiri ada tiang-tiangnya. Kita tahu apa itu rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya yakin kepada rasul-rasulnya, percaya akan datangnya hari kiamat, dan percaya kepada takdir baik maupun buruk. Ini tiang iman yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Islam. Itu pun tiang daripada rumah agama Islam ini sendiri. Islam dengan rukunnya yang 5, kita tahu ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji jika kita mampu. Ini pun tiang yang harus didirikan. Ketika tidak didirikan, maka rumah ini akan rusak. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini yang menghiasi adanya iman dan Islam. Ketika kita yakin, kita beriman,
kemudian dilengkapi dengan syariat yaitu Islam, ya, ubudiyahnya, ritualnya, dengan syahadatnya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dan dengan hajinya, tapi belum dihiasi dengan ihsan, maka rumah ini bagaikan yang masih belum sempurna, seperti kerangka, belum berdaging, belum berbaju, masih kelihatan bolong. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketulusan kita dalam beribadah, keikhlasan kita dalam beraksi, dalam beramal, dalam bersosialisasi. Kalau bahasa agamanya, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ibadah kita, sikap kita, ya, seakan-akan Allah melihat kita. Bayangkan, kalau dalam sikap kita, dalam ibadah kita, kita melihat Allah, maka semua apa yang kita lakukan itu akan baik adanya. Ya, terkait dengan ihsan. Ada orang yang mungkin salah persepsi, salah pemahaman. Ya. Seakan-akan misalnya berdagang bukan bagian dari Islam. Jika ketika dia mengatakan ketika ada orang berdagang dia bohong. Dia bilang kalau dagang yang bohong, apa satunya? Berbohong aja untungnya, tidak ada untungnya, apalagi jujur. Jadi seakan-akan jangan dikaitkan antara dagang dengan agama. Bagaimana tuh? Iya. Karena lepas sifat ihsan tadi ya. Betul. Lepas sifat ihsan. Karena dia berpikir, aku udah zakat, aku udah haji kok. Padahal ihsan itu menghadirkan bahwa dia senantiasa dalam tatapan Allah, dalam pendengaran Allah, dalam perhatian Allah. Yara lagi. Yara bukan yandur. Kalau yandur kan seperti pemirsa Jayati, melihat fisik Arifin nih, lihat fisik guru-guru. Tapi kan nggak tahu hati pikiran Arifin. Sementara hati pikiran Arifin diketahui oleh Allah. Nah Allah yara, tahu lahir batin Arifin, tahu hati pikiran Arifin. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. As-Syu'ara. Allah memperhatikan hambanya saat salat, berdiri, ruku, iktidal, sujud sampai salam. Kalau kita punya mahkamah kesadaran dalam salat, diperhatikan oleh Allah. Jasad, hati, pikiran kita terjaga, akhirnya kita confident, fokus dalam salat itu. Makanya tidak akan mungkin terjadi pemilahan kapan aku beriman, kapan aku harus bermaksiat. Karena Allah perhatikan di mana, kapan, bagaimanapun. Ihsan itu yang belum tertanam, Bang. Subhanallah, betul. Itu yang belum tertanam. Allah, silakan. Dari itu, tiang ini semuanya harus didirikan. Ya, bagaimana kita mendirikan tiang iman, tiang Islam, dan tiang ihsan ini. Ketika ketiga komponen tiang ini sudah kita lakukan dengan baik, maka kita akan menjadi muslim yang soleh. Ya, Islamnya inilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang akan memberikan kesejukan kepada sekitar, kesejukan kepada alam semesta. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu mestinya dimanapun adanya akan memberikan kesejukan. Ya, kalau dia mengaku Islam, kemudian tetangganya komplain dia pelit lah, komplain dia ini bawel, komplain dia begini begitu, itu belum mengamalkan makna daripada Islam itu sendiri. Begitu, Ustaz. Ya, berarti harus ada pembelajaran yang terus-menerus membangun kesadaran itu, Ustaz. Karena kita di Indonesia ini mayoritas Muslim keturunan, tapi juga tidak disebut kebetulan. Itu rahmat dari Allah juga. Dan begitu sudah mulai kita memahami ajaran Islam secara utuh, ini jadi kayak pesantren ya, Bang. Betul. Pesantren ya. Coba manggil abang, karena emang di pesantren Abang Arifin, kelas Arifin. Nah, pesantren, pesan amanat, tren 3, santri, san menjaga, tri 3. Nah, yang dijaga 3 ini, 3 pilar ini. Rukun iman, rukun Islam, ihsan. Tadi beliau ibaratkan kalau rumah dasarnya iman, belum bangun rumah kan dasar harus kuat dulu. Ini rumah mau dibangun kuat dulu dasarnya.
semakin besar gedung yang kita mau bangun, harus semakin kuat dasarnya. Dan Rasul cukup lama membangun itu. Berapa tahun ya Bang di Mekah? 11 13 tahun. Makanya ada tamhis yang hijrah itu benar-benar kualitas imannya yang luar biasa. Kualitas imannya luar biasa yang mengalami hijrah itu. Nggak gampang meninggalkan kota Mekah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, dagang yang laris lagi. Tapi karena cintanya kepada Rasul dia tinggalkan. Nah itu luar biasa. Dasar bangunan yang kuat. Kemudian baru dibangun rumah. Rumahnya ada rukun Islam tadi. Pintunya syahadat, tiangnya sholat, atap dindingnya puasa. Makanya dalam puasa kau akan sehat. Rumah nggak akan sehat kalau nggak ada atap dinding. Masuk angin, kehujanan, kedinginan. Kemudian belum cukup. Ada lagi kebutuhan sekundernya. Apa? Haji. Haji itu bagi yang mampu. Pasti dia beli. Pasti dia mau naikkan. Kenapa? Kalau diibaratkan sekunder, kita butuh AC. Kita butuh mobil. Kita butuh kulkas. Kita butuh kipas angin. Kita butuh setrikaan. Ya kalau mampu masa nggak beli sih? Pelit banget. Dia akan beli. Manistata'a ilaihi sabila. Walaupun sekunder, tapi bagi yang mampu, dia akan membelinya. Belum cukup juga harus ada zakat pembersihnya. Kayak apapun rumah itu indahnya, bagusnya. Kalau nggak dibersihkan, kotor, bau. Mana nyaman? Adalah rumah keren banget gue lihat. Ternyata gue datang, angker, kotor. Banyak sarang laba-laba. Ngeri kita. Kadang-kadang ada gambaran orang seperti itu. Keren dia. Tapi ternyata kotor hatinya. Ternyata rumah bagus, kemudian bersih, kemudian basic bangunannya udah kuat, rukun imannya bagus, rukun Islamnya harus diperlukan lagi kata beliau. Ihsan, apa itu? Satpam, penjaganya, ada polisinya. Kenapa? Karena maling mengincar 24 jam. Makanya tidak heran banyak orang kecolongan iman, kecolongan Islamnya. Karena nggak ada ihsannya. Tadi yang seperti dikatakan kali ini, kok bisa di kantor korupsi padahal dia sholat. Bahkan ada ketika Arifin ceramah di satu hotel, cerita itu yang jaga hotel itu, Ustadz aneh, saya tahu dia akan berzina. Tapi dia tanya sebelum dia berzina, kiblat kemana? Rupanya dia sholat dulu. Sholat Isya dulu dia, padahal yang dia bawa perempuan yang bukan Allah. Penjaga hotel itu tahu. Kok bisa begitu Ustaz? Makanya aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, fahsya itu adalah diantaranya zina. Kenapa di situ? Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena fahsya itu salah satunya adalah zina. Ada orang salat tapi berzina, iya. Kenapa? Tidak hadir bahwa Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah menatap dia. Tidaklah orang dikatakan beriman saat dia mencuri itu beriman. Tidaklah orang itu dikatakan beriman saat dia berzina itu beriman. Maka saat dia berzina, saat dia mencuri, tercabut iman pada dirinya. Makanya ihsan ini benteng yang luar biasa. Dan itu dijaga 24 jam. Dan itu harus dibangun terus menerus. Makanya dalam salat itu kita menghadirkan Allah. Kita salat karena ingin menghadap Allah bukan? Inni wajjahtu wajhiya lillah. Ada panggilan Allah bukan? Kita bersuci karena menghadap Maha Suci bukan? Khusus jinatakum indah kulimat, berpakaian seindah-indahnya karena kita memang berhadapan dengan Maha Indah bukan? Kemudian kita membaca iyyaka na'budu, engkau muhatab sani, so close, kalau tidak dekat banget bukan dengan kita? Engkau, bukan dia mah no, jauh banget. Engkau ya Allah. Engkau siapa? Penguasa langit bumi. Engkau siapa? Yang menentukan hidup matiku. Engkau siapa? Yang tahu hati pikiranku. Engkau siapa? Yang menentukan rezekiku. Engkau siapa? Yang menentukan jadwal kematianku. Engkau siapa? Yang menentukan surga nerakaku. Engkau yang kuhadapi. Apa yang terjadi? Hanya sifat ihsan. Bisa nggak korupsi setelah itu? Bisa nggak berzina setelah? Yang ada khauf dan roja. Takut luar biasa. Bersama itu berharap kepada ridhonya, bimbingannya, hidayahnya, ampunannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang sering dilupakan ihsan. Puncak dari makrifat mengenal Allah itu hidup dalam syariat Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin syariat dia kepada Allah. Ada orang bertanya, kenapa kamu nggak ke masjid?
aku takut dibilang orang ria. Hanya kenapa bisa begitu? Padahal itu bagian dari keimanan dia kepada Allah. Maka itu Islam itu lahir batin ikhwatan iman. Ada iman, ada Islam tampak, dan ada aksi yang nyata. Sehingga dari ihsan itulah tidak heran dia jaga hatinya, dia jaga akhlaknya, dan akhlak yang terbaik dari sifat ihsan adalah memberikan yang terbaik kepada makhluk Allah. Tidak heran tadi orang mukmin hati, tangannya, pikirannya, ucapannya menyelamatkan saudara-saudaranya. Maka dari ihsan dia terus ditatap oleh Allah. Dia senang berbuat baik. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Pantaslah Allah menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang yang senang berbuat baik. Orang yang punya sifat ihsan. Puncak daripada rukun iman dan Islamnya. Rahmat Allah hadir pada mereka yang taat, pada orang yang senang berbuat baik. Terima kasih Ustaz Agus Mulyana, terima kasih Ustaz Saleh Al-Sabini, terima kasih Ustaz-Ustaz semua. Banyak bicara, banyak salah, mohon dimaafkan. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.